Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, Ustadz kurang dengar suaranya. Suara kalian kecil sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kecil suaranya. Iya. Mana yang jawab? Oh, cuman antum menjawab. Iya, iya, iya. Kayaknya ininya kecil ini. Udah 100%. Sebentar ya. Oh, udah 100% semua. Berarti memang suara dia itu, suara mereka. Udah, ya udah dari dia itu. Udah lah. Taib. Mana kawan-kawan yang lainnya ini? Yusuf baru kelihatan. Ibrahim. Mana lagi yang lain? Hmm? Kalian dengar nggak suara Ustadz? Dengar saat Dengar. Ustadz mau ngasih kisi-kisi ujian ini. Tapi yang lain belum masuk, gimana caranya ya? Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ujian kita Sebentar ya, Ustaz mau lihat dulu. Tape. Ujian kita sampai pembahasan larangan mencela sahabat dan a'immatul huda. Larangan mencela sahabat dan a'immatul huda, yaitu sampai halaman Alhamdulillah. Ya, nasi. Abang Fadli, Bang Haji, apa ini jawaban barunya Haji? halaman berapa, Sir? Bentar, bentar, Ustaz lihat dulu. Nah, kayak gini dia tidur. Sekarang makin menurun yang pengikut dulu. Sudah seorang kemarin. Orang dari mana zoomnya terus, kuotanya mana? Mungkin karena enggak. Baru kalian yang ada, dia belum, ini belum. Apa nak? Zoom itu berapa ininya? Fatih. Kuotanya. Ya, Ustaz. Nah, kalau masih ada yang ngomel-ngomel di belakang orang tuanya, matikan dulu biar nggak kedengaran dengan yang lain. Oh iya.
Bentar ya. Sampai halaman mana ini? Nah, sampai halaman 111. 100 sampai halaman sampai halaman 103, 104. Sampai halaman 104. Dimulai dari halaman pertama sampai halaman 104. Ini kisi-kisi untuk ujiannya. Berarti dari 105 sampai seterusnya nggak kita pelajarin. Afwan, bukan nggak kita pelajarin, nggak kita masukkan ke dalam ujian, nggak masuk ke dalam ujian. Tapi kita tetap belajar halaman 105. Nanti insya Allah seterusnya kita akan belajar halaman 105. Dan di halaman ini nanti Ustadz mau ngambil nilai, mau ngambil nilai-nilai untuk nilai-nilai tambahan. Paham? Paham, Ustaz. Taib. Sampai halaman berapa tadi, Ustaz? Sampai halaman 104. Sampai halaman 104. Silahkan kalian baca-baca. Baik. Kita masuk ke pelajaran baru halaman 106. Silakan buka bukunya halaman 106. Ta'riful bid'ah anwa'uha wa ahkamuha. Definisi bid'ah, jenis-jenis bid'ah dan hukum-hukum bid'ah. Jenis-jenis bid'ah, definisi bid'ah, jenis-jenis bid'ah dan hukum-hukum bid'ah. Baik. Ta'rifuha. Al-bid'ah fil lughah. Definisi bid'ah. Bid'ah secara bahasa maknanya adalah al-ikhtira' ala ghairi mithalis sabiq. Al-ikhtira' ala ghairi mithalis sabiq. Apa maksudnya al-ikhtira' ala ghairi mithalis sabiq? Yaitu membuat sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada. Al-ikhtira' maknanya membuat sesuatu yang baru ala ghairi mithalis sabiq, yang tidak ada misal sebelumnya. Ini definisi bid'ah. Sekali lagi Ustadz ulangin, bid'ah itu artinya al-ikhtira', definisinya secara bahasa al-ikhtira' ala ghairi mithalis sabiq, yaitu membuat sesuatu yang baru yang tidak ada misal sebelumnya, yang tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada contoh sebelumnya. Ini secara bahasa. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, badi'us samawati wal ard. Badi, kalimatnya badi. Dari sinilah kalimat bid'ah. Badi artinya Allah membuat sesuatu yang baru, yaitu Allah membuat langit dan bumi yang sebelumnya langit dan bumi tidak ada. Jadi Allah gunakan dengan kalimat badi. Demikian juga Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 9, qul ma kuntu bid'am mir rusul. Allah katakan, wahai Muhammad, bilanglah ma kuntu bid'am mir rusul, aku
tidaklah Rasul yang baru. Bid'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat bid'an. Tidaklah aku sesuatu Rasul yang baru. Artinya sebelum aku sudah ada Rasul-Rasul yang lain. Nah, Allah sebutkan dengan kalimat bid'ah di sini. Maka bid'ah itu artinya maknanya sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada contohnya. Ini bid'ah. Kalau sebelumnya sudah ada contoh, ini tidak bid'ah namanya. Sebelumnya ada contoh, ini tidak bid'ah namanya. Taib, seperti apa? Seperti sholat tarawih yang dilakukan secara berjamaah. Di zaman Nabi, sebelumnya sudah ada contohnya. Nabi melakukan sholat tarawih selama 3 hari di masjid bersama sahabat-sahabatnya. Setelah itu Nabi nggak sholat tarawih lagi sama sahabat-sahabatnya di masjid. Nabi sholat tarawihnya sendiri di rumah. Nabi SAW sholat tarawih sendiri di rumah. Setelah itu para sahabat pun sholat tarawih masing-masing. Mereka nggak berjamaah. Sampai Nabi SAW meninggal, mereka sholat tarawihnya masing-masing. Jadi khalifahlah Abu Bakar. Mereka sholat tarawihnya juga masing-masing. Nggak ada berjamaah di masjid. Hingga datang masa Umar bin Khattab. Akhirnya Umar pun mengumpulkan orang untuk membuat sholat tarawih kembali berjamaah di masjid. Dibuatlah sholat tarawih berjamaah di masjid. Kemudian Umar pun mengatakan bahwasanya ini adalah hada min ahsanil bid'ah. Kata Umar bin Khattab, ini adalah bid'ah yang baik. Nah, kalimat bid'ah yang dikatakan Umar bin Khattab bukanlah bid'ah dari sisi syariat. Bukanlah bid'ah dari sisi syariat. Karena bid'ah dari sisi syariat itu terlarang. Tapi yang dimaksud Umar bin Khattab di sini adalah bid'ah dari sisi bahasa. Yaitu sebelumnya nggak ada kecuali hanya di zaman Nabi. Akhirnya Umar bin Khattab buat lagi secara berjamaah. Maka Umar mengatakan inilah sebaik-baik bid'ah. Nah, orang-orang di zaman sekarang mereka menjadikan dalil bahwa ada bid'ah hasanah. Dalilnya apa? Dalilnya dalil Umar bin Khattab ini. Mereka jadikan dalil bahwasanya ada bid'ah hasanah. Padahal tidak ada bid'ah hasanah di dalam syariat. Kekeliruan mereka dalam memahami dalil. Kekeliruan mereka dalam memahami dalil. Taib. Sampai di sini paham? Paham Ustaz. Taib. Paham Ustaz. Berarti kalau tidak ada bid'ah dari sisi syariat, tidak dibolehkan bid'ah dari sisi syariat, Ustadz mau tanya, kalau buat bid'ah hukumnya apa? Siapa yang bisa jawab? Kalau seseorang melakukan bid'ah hukumnya apa? Amalannya nggak diterima. Baik. Nanti kita jelaskan lagi. Bid'ah itu ada 2 jenis. Al-ibtida' ala qismain. Bid'ah ada 2 jenis. Al-ibtida' fil adat wal ibtida' fid din. Bid'ah dalam urusan adat ini dalam urusan dunia, dan bid'ah dalam urusan agama. Bid'ah dalam urusan adat dunia artinya membuat sesuatu yang baru yang belum ada, ini hukumnya mubah. Hada mubahun li'annal asla fil adat al-ibahah. Hukumnya mubah karena urusan dunia itu hukum asalnya mubah. Apa contohnya? Contohnya laptop, komputer. Di zaman Nabi nggak ada, adanya di zaman sekarang. Maka ini bid'ah namanya, tapi bid'ah secara dunia. Bid'ah dari sisi adat, dari sisi dunia. Apa hukumnya? Mubah. Hukumnya mubah.
Contoh yang lain apa? Mikrofon. Di zaman Nabi nggak ada mikrofon, tapi di zaman kita ada mikrofon. Di zaman Nabi orang adzan mereka naik ke atas rumah-rumah untuk adzan. Di zaman kita nggak perlu lagi naik ke atas rumah, cukup pakai mikrofon. Kita sudah bisa adzan. Nah, mikrofon bid'ah, tapi bid'ah dari sisi apa? Bid'ah dari sisi adat, dari sisi dunia, dari perkara-perkara dunia. Apa hukumnya? Mubah. Apa contoh yang lain? Contoh yang lain mobil, sepeda motor. Di zaman Nabi nggak ada mobil, di zaman Nabi nggak ada sepeda motor. Tapi ini urusan dunia bid'ahnya. Apa hukumnya? Mubah, tidak mengapa, boleh hukumnya. Karena di zaman Nabi pakai unta orang-orang. Di zaman kita sekarang ya nggak ada lagi orang pakai unta. Paling cuma di Arab saja orang pakai unta. Ya di sini orang pakai sepeda motor, mobil dan yang lainnya. Ini bid'ah dari dunia. Ada yang bid'ah dalam urusan agama. Apa itu? Hada muharramun. Hukumnya haram. Kenapa? Li'annal asla fihi at-tawakkuf. Karena ibadah, asal dari ibadah itu adalah tawakuf. Untuk urusan agama kita harus tawakuf dulu, harus berhenti dulu. Jangan suka-sukaan mengamalkan agama kecuali kalau ada dalil. Kalau ada dalil baru kita amalkan, kalau tidak ada dalil kita berhenti. Jadi hukum asal di dalam urusan beragama ini adalah at-tawakkuf, berhenti. Ya, enggak melakukannya sampai ada dalil. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat satu hal yang baru yang tidak ada dasarnya dari kami, yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Berarti hukum bid'ah dalam urusan agama apa? Haram Ustaz. Haram. Buat bid'ah dalam urusan agama hukumnya haram. Ketika seseorang melakukan bid'ah dalam urusan agama, maka dia haram, dia berdosa. Meskipun orang lain menganggap itu baik. Meskipun orang lain menganggap itu baik, hukumnya haram. Apa contohnya bid'ah dalam urusan agama? Contohnya Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah. Nabi tidak pernah merayakan Isra dan Mi'raj, mengadakan acara kegiatan Isra dan Mi'raj. Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Apa makna Isra? Yaitu diperjalankan oleh Allah, dijalankan dari kota Makkah menuju Palestina. Apa Mi'raj artinya? Allah menaikkan Nabi ke atas langit sampai ke Sidratul Muntaha. Itu dia perjalanan Isra dan Mi'raj. Sebagaimana Allah katakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, jadi Isra maknanya Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya Allah mengangkat Nabi dari ke langit ketujuh, yaitu sampai ke Sidratul Muntaha. Apa tujuan Isra dan Mi'raj? Yaitu tujuannya Allah memberikan perintah kepada Nabi agar Nabi dan umatnya melaksanakan salat 5 waktu. Itulah tujuan Isra dan Mi'raj. Setelah selesai kejadian Isra dan Mi'raj, maka tidak ada lagi Nabi dan para sahabat merayakan Isra dan Mi'raj. Tahun berikutnya nggak ada Nabi SAW merayakan Isra dan Mi'raj. Nabi SAW tidak merayakan. Berapa tahun Nabi tinggal di kota Madinah? Beliau tinggal di kota Makkah 13 tahun. 13 tahun berdakwah di kota Makkah.
Kemudian beliau pindah ke kota Madinah. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, nggak berapa lama beliau pindah ke kota Madinah. Selama 10 tahun di kota Madinah, Nabi tidak pernah merayakan acara Isra dan Mi'raj seperti yang dilakukan orang-orang sekarang. Nabi tidak pernah melakukan acara perayaan Isra dan Mi'raj, yaitu dibuat acara ceramah agama dan yang lain-lain, khusus acara menyambut Isra dan Mi'raj tidak ada dilakukan oleh Nabi. Nabi ceramah, Nabi beribadah, Nabi menyampaikan dakwah kepada para sahabatnya di setiap hari, bukan demikian juga nggak ada hari khusus tentang Isra dan Mi'raj. Demikian juga tatkala Nabi sudah meninggal, sahabat Nabi SAW mereka juga berceramah di setiap hari. Mereka juga mengajarkan agama kepada murid-muridnya setiap hari. Tapi mereka nggak pernah membuat acara khusus Isra dan Mi'raj. Maka buat acara-acara Isra dan Mi'raj ini hukumnya bid'ah. Demikian juga maulid Nabi hukumnya bid'ah. Lantas ketika orang melakukan acara Isra dan Mi'raj, apa hukumnya? Ini perkara bid'ah. Apa hukumnya ketika orang melakukan acara Isra dan Mi'raj? Haram. Haram. Berarti apa hukumnya? Kalau haram berarti dia dosa atau enggak? Dosa. Dosa. Ketika seseorang itu ikut melakukan kegiatan acara Isra dan Mi'raj, dia bukan dapat pahala, tapi dia dapat dosa. Kenapa? Karena dia telah melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan tadi apa? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya dari kami, maka dia tertolak. Nah, ketika seseorang melakukan Isra dan Mi'raj, maka amal yang dia kerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan pahala, tapi dia malah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang melakukan acara-acara bid'ah, acara-acara kegiatan Isra dan Mi'raj. Baik. Paham sampai di sini? Paham, Ustaz? Ustaz mau tanya, apa contoh-contoh yang kalian ketahui, contoh yang lain yang bid'ah yang banyak dilakukan orang-orang di zaman sekarang? Maulid Nabi, Ustaz, Maulid Nabi. Udah, tadi Ustaz udah bilang Maulid Nabi, Isra dan Mi'raj Maulid Nabi. Yang lain, zikir bersama setelah sholat. zikir berjamaah setelah sholat. Nabi tidak Wirid, pernah, Ustaz. Nabi SAW tidak pernah zikir bareng-bareng sama sahabat. Nabi pernah berzikir dengan suara yang keras. Ketika Nabi selesai sholat, Nabi berbalik ke belakang kepada para sahabatnya, kemudian Nabi berzikir dengan suara yang keras. Tapi berzikir dengan suara yang keras ini tidak dilakukan oleh Nabi SAW setiap hari, setiap sholat, enggak. Beliau lakukan dengan suara yang keras ini tujuannya untuk mengajar sahabat-sahabatnya, agar sahabatnya tahu apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Setelah para sahabatnya hafal, mereka tahu, maka Nabi tidak berzikir dengan suara yang keras lagi setelah itu. Nabi SAW tidak berzikir lagi dengan suara yang keras setelah itu. Akhirnya orang-orang sekarang, mereka berzikir dengan suara yang keras, dan mereka pun berzikir dengan secara berjamaah. Maka ini bentuk bid'ah. Orang yang melakukannya berdosa atau tidak? Dosa. Berdosa. Dia lakukan zikir secara berjamaah, dia bukan dapat pahala, tapi dia malah berdosa karena hukumnya haram. Baik. Apa contoh yang lain yang kalian tahu? Tahlilan, Ustaz. Tahlilan, Ustaz. Mengazani mayit. Apa? Tahlilan, Ustaz. Mengazani mayit. Tahlilan, mengadzankan mayit. Tahlilan, mengadzankan mayit, termasuk tahlilan di sini
yasin-yasinan. Yasin-yasinan. Membaca surah Wirid, Yasin berpahala, tapi mengkhususkan hari tertentu baca surah Yasin ini yang tidak dibolehkan. Karena ini bid'ah. Membaca Al-Quran itu berpahala, tapi mengkhususkan satu surah di setiap waktu tertentu ini jadi bid'ah. Kalau tidak ada Nabi mengkhususkan baca satu surah, maka kita tidak boleh mengkhususkan baca satu surah. Ada enggak Nabi mengkhususkan baca surah tertentu di hari tertentu? Ada. Contohnya apa? Seperti membaca surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk. Surah Sajadah dan bukan surah Al-Mulk. Surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Kapan? Di hari Jumat ketika sholat subuh. Maka Nabi mengajarkan kepada sahabatnya sunnah untuk membaca surah As-Sajadah dan surah Al-Insan waktu sholat subuh. Di rakaat pertama surah Sajadah, di rakaat kedua surah Al-Insan. Dan ini boleh kita kerjakan. Tapi Nabi tidak pernah mengajarkan baca surah Yasin pada hari malam Jumat di waktu-waktu tertentu. Maka jangan pernah kita lakukan. Kalau mau baca surah Yasin silahkan baca surah Yasin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dan yang lainnya. Jangan khususkan pada waktu tertentu. Nah ini dia, Yasinan, tahlilan, mengadhankan mayit, ini termasuk bid'ah yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Taib. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Bagi antum yang mau bertanya, tafadhol silahkan sebelum kita tutup. Ada yang mau tanya? Ada yang mau nanya? Gak ada saat. Gak ada. Taib. Kalau begitu sekali lagi ujian kita cuman sampai di halaman 104. Ujian kita cuman sampai di halaman 104. Waktunya 30 menit kan? Dari halaman Ingat ya, ujian kita hanya sampai pada halaman 104. Soal ujiannya 15. dari halaman berapa, Ustaz? Hah? Dari halaman berapa? Dari Dari halaman halaman pertama. berapa? Karena kan ini ujian terakhir kalian. Iya kan? Ujian semester. Dari halaman pertama sampai halaman 104. Silahkan kalian baca-baca. Nanti mungkin berikutnya kita akan memperbanyak ngulang-ngulang. Kita akan memperbanyak ngulang-ngulang. Atau nanti kita ambil waktunya 10 menit untuk tanya jawab di pelajaran-pelajaran yang lalu. Taib. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri saja pelajaran kita. Atau di antara kalian ada yang mau nanya tentang pelajaran yang lalu? Nggak ada. Taib. Taib, kita cukupkan saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.